walafiat. Amin. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi berkaitan dengan interaksi keruangan desa dan kota. Nah, dalam interaksi keruangan desa dan kota, kita pahami terlebih dahulu pengertian desa. Nah, menurut Bintarto, desa merupakan perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomi, politik, serta kultural setempat dengan hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain. Nah, itu pengertian desa menurut Bintarto. Kemudian klasifikasi desa. Nah, dalam klasifikasi desa yang pertama itu ada desa swadaya. Apa itu desa swadaya? Desa swadaya merupakan desa yang masih terkait pada tradisi dan memiliki lembaga sosial yang masih sederhana. Nah, kebutuhan masyarakat berupa hasil produksi sendiri kalau desa swadaya. Kemudian desa swakarya. Desa swakarya merupakan desa yang telah berkembang lebih maju. Ada pengaruh dari luar desa, adat istiadatnya juga sudah maju, dan mata pencariannya sudah bervariasi. Dan yang berikutnya, desa swasembada. Desa swasembada itu desa yang telah maju ditandai dengan berkurangnya pengaruh adat istiadat. Jadi pada desa swasembada, adat istiadat ini sudah berkurang. Desa ini sudah mampu memanfaatkan potensi desa untuk pembangunannya. Nah, itu klasifikasi desa. Oke, selanjutnya adalah potensi desa. Potensi desa merupakan segala sesuatu yang dimiliki desa untuk mendukung kehidupan dan penghidupan masyarakatnya. Oke. Nah, potensi desa ini berbeda-beda setiap masing daerahnya. Nah, pada potensi desa itu ada potensi fisik desa. Potensi fisik desa yang pertama yaitu penduduk. Nah, penduduk menjadi potensi desa yang paling penting. Nah, ini terkait dengan kuantitas dan kualitas penduduk desa. Jadi jumlah penduduk yang besar akan berpotensi sebagai sumber tenaga kerja. Sementara itu penduduk yang berkualitas akan berpotensi untuk membangun desa yang lebih maju. Oke, yang berikutnya potensi fisik yang kedua yaitu lahan. Lahan di desa didominasi oleh tanah yang luas dan subur. Tingkat kesuburan tanah mempengaruhi penggunaan lahan pertanian di desa. Penggunaan lahan di desa didominasi kegiatannya yaitu contohnya adalah kegiatan perkebunan, peternakan, pertanian, dan sebagian kehutanan. Oke, kemudian potensi yang ketiga yaitu air. Ketersediaan air di desa dimanfaatkan penduduk untuk keperluan sehari-hari seperti kegiatan pertanian dan ternak. Nah, kegiatan pertanian memanfaatkan air untuk irigasi alami. Nah, biasanya irigasi ini berasal dari sumber mata air. Nah, potensi fisik yang keempat yaitu cuaca. Nah, cuaca merupakan unsur fisik yang mempengaruhi kegiatan penduduk desa. Cuaca panas yang terdapat di dataran rendah mempengaruhi jenis kegiatan pertanian penduduk desa. Nah, penduduk desa di dataran rendah mengembangkan kegiatan pertanian sawah, ladang, dan peternakan unggas. Berbeda dengan kondisi cuaca di daerah dataran tinggi. Wilayah desa di daerah dataran tinggi dimanfaatkan untuk contohnya peternakan sapi perah, perkebunan sayur, kemudian perkebunan buah, dan agrowisata. Dan yang terakhir potensi fisik desa yang kelima yaitu ternak. Peternakan merupakan salah satu karakteristik desa.
lahan luas dan sumber makanan ternak melimpah mendukung kegiatan peternakan yang ada di desa. Contoh jenis hewan yang dikembangkan itu ada sapi, kambing, ayam, bebek, dan sebagainya. Oke, yang berikutnya potensi non fisik desa. Nah, potensi non fisik desa yang pertama yaitu gotong royong. Nah, tahu nggak gotong royong? Gotong royong merupakan istilah yang digunakan untuk sebuah kegiatan yang melibatkan banyak orang untuk tujuan tertentu. Semangat gotong royong di desa masih cukup kental. Ya, kalau di desa itu masih banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya dilakukan bersama gotong royong dibandingkan dengan di kota. Oke, kemudian potensi non fisik desa yang berikutnya yang kedua yaitu lembaga dan organisasi sosial. Lembaga yang terdapat di desa berperan dalam pembangunan desa di berbagai bidang seperti bidang pemerintahan, kesehatan, ekonomi, dan pendidikan. Contoh lembaga desanya yaitu ada BPD, Badan Permusyawaratan Desa. Kemudian ada KUD, Koperasi Unit Desa, dan sebagainya. Oke, yang berikutnya potensi yang ketiga non fisik desa ya, yaitu aparatur dan perangkat desa. Pemerintahan tingkat desa bertugas mengatur kehidupan di desa. Tanggung jawab aparatur dan perangkat desa antara lain menyelenggarakan pembangunan desa, menjaga kelancaran dan ketertiban pemerintahan di desa tersebut. Nah, contohnya aparatur desa yaitu ada kepala desa, kepala dusun, RT, RW, aparatur desa ataupun perangkat desa. Oke, yang berikutnya struktur ruang desa. Nah, struktur ruang desa yang pertama ketersediaan air. Nah, air merupakan kebutuhan pokok bagi penduduk. Penduduk cenderung memilih tinggal di dekat dengan sumber air, misalnya dengan sumber mata air, sungai, dan sebagainya. Oke, kemudian kondisi tanah. Kondisi tanah dalam lingkup satu desa terdapat berbagai jenis tanah. Penggunaan lahan menyesuaikan dengan kondisi tanahnya. Lahan subur digunakan untuk pertanian, sementara lahan yang kurang subur digunakan untuk apa? Untuk permukiman ataupun untuk dibangun fasilitas umum. Oke, yang berikutnya topografi. Topografi merupakan topografi permukaan bumi meliputi kemiringan lereng, bentuk lereng, dan ketinggian tempat. Nah, unsur-unsur tersebut mempengaruhi struktur ruang suatu daerah. Daerah berbukit terjal jarang ditinggali penduduk. Iya, daerah yang berbukit-bukit ataupun lereng jarang ditinggali penduduk. Berbeda dengan daerah dataran rendah. Kenapa? Karena mudah untuk membangunnya, aksesnya itu mudah. Nah, yang berikutnya cuaca. Keadaan cuaca berpengaruh terhadap aktivitas pertanian. Curah hujan mempengaruhi ketersediaan air, kelembaban udara, dan suhu harian. Nah, unsur-unsur cuaca berpengaruh pada jenis tanaman yang sesuai untuk dibudidayakan. Yang berikutnya aktivitas penduduk. Perbedaan aktivitas penduduk mempengaruhi pola permukiman desa. Penduduk cenderung memilih tempat tinggal yang dekat dengan tempat aktivitas sehari-hari. Contoh, penduduk yang beraktivitas sebagai nelayan ya tinggalnya di pesisir pantai gitu. Kemudian budaya. Budaya sebagai struktur desa ditunjukkan oleh keragaman adat istiadat, kesenian, dan peraturan pemerintah. Adat istiadat mampu mempererat kehidupan sosial di desa. Oke, yang berikutnya pola permukiman desa. Nah, pola permukiman desa. Nah, suatu desa umumnya memiliki jumlah penduduk yang relatif sedikit. Oke, nah pola permukiman ini maksudnya bentuk permukiman di desa. Nah, yang pertama pola permukiman menyebar nih. Contohnya pola permukiman menyebar biasa terdapat di daerah dataran rendah. Dataran rendah memiliki topografi datar sehingga
pembangunan rumah-rumah penduduk itu terpencar. Pola permukiman menyebar dapat ditemukan juga di daerah yang tidak subur, seperti wilayah pegunungan kapur atau karst. Nah, intinya adalah rumah penduduknya terpencar, itu bentuk pola permukiman menyebar. Oke, yang berikutnya pola permukiman memanjang. Nah, pola permukiman memanjang merupakan pola permukiman deretan rumah-rumahnya itu memanjang mengikuti jalur sungai, jalur jalan, contohnya mengikuti jalur jalan ya, atau pantai. Jadi yang dikatakan pola permukiman memanjang biasa ditemukan di tepian pantai atau tepian sungai, kemudian sepanjang jalan itu permukiman warga yang tepian jalan itu bentuknya akan memanjang. Oke, yang berikutnya pola permukiman terpusat atau mengelompok. Beberapa rumah mengumpul di suatu titik yang memiliki kedekatan hubungan keluarga. Titik permukiman mengelompok mendekati persimpangan jalan. Persimpangan jalan itu akan membentuk mengelompok, atau dekat mata air atau di muara sungai. Nah, selain jumlah penduduknya jarang, pegunungan memiliki aksesibilitas rendah karena berpengaruh terhadap kondisi topografi. Oke, jadi contoh permukiman mengelompok itu ada di persimpangan jalan atau dekat dengan mata air atau di muara sungai. Itu bentuk pola permukiman terpusat atau mengelompok. Oke, terima kasih. Demikian penjelasan materi pada pertemuan kali ini. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat.